Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ustadz Soekardi, para asatid, dan para pengurus semua. Yang saya hormati dan saya sayangi para jamaah semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kepada kita sehat, sehat badannya, sehat pikirannya, sehat imannya, dan juga sehat ekonominya. Dan mudah-mudahan Allah juga memberikan kepada kita jalan keluar setiap permasalahan kita, kemudahan setiap permasalahan kita, kecukupan rezeki setiap kebutuhan kita, dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita ke dalam surganya saat kita kembali kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan kita semuanya menuju jalan yang penuh dengan ridhonya. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita membahas Riyadhus Shalihin bab yang ke-66. Hadisnya hanya satu. Tapi nanti akan saya gabungkan dengan hadis-hadis tentang makam. Apakah makam itu boleh ditempati sholat? Apakah makam itu boleh dinaikkan, ditinggikan, dan lain sebagainya. Tentang hadis-hadisnya, saya bacakan saja hadis-hadisnya supaya kita memahami bagaimana seharusnya dengan makam. Baik, kita mulai hadis yang pertama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha wa nahaitukum an luhumil asakhi fauqa thalasi fa amsiku ma badalakum wa nahaitukum anin nabidhi illa fi siqa'iz fashribu fil ashki kulliha wala tashribu mushkiran. Monggo diartikan. Ya Ustaz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dahulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur, maka sekarang ziarahilah. Dahulu aku melarang kalian untuk menyimpan daging hewan kurban lebih dari 3 hari. Maka sekarang simpanlah selama jelas bagimu manfaatnya. Dahulu aku melarang kalian membuat anggur selain dalam kirboh. Maka sekarang minumlah dari segala tempat air, asal jangan kamu minum yang memabukkan. Baik, hadisnya dalam Riyadhus Shalihin hanya ada ini. Hanya ada ini, bab tentang ziarah kubur. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahaitu, saya melarangkum pada kalian semua an ziyaratil kubur, tentang ziarah kubur. Fazuruha, maka sekarang berziarah. Berarti dulu sebelum diperintahkan ziarah kubur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarangnya. Kenapa dilarang? Nah, ternyata luar biasa tentang makam ini.
kita harus berhati-hati. Karena ada dulu tentang kubur ini, banyak sekali gara-gara kubur ini orang menjadi musyrik. Orang menjadi musyrik gara-gara makam itu. Nah, ada ulama, kemudian makamnya didengung-dengungkan, makamnya dibikinkan. Ya, niatnya memang baik supaya orang mengenang, ya, supaya orang mengenang ulama tersebut. Tapi lama kelamaan menjadikan tidak minta, mestinya mendoakan kepada ulama yang ada di makam itu, tapi lama kelamaan tidak mendoakan, tapi malah minta dan menjadikan kuburan itu tempat minta-minta. Maka keimanan orang Islam dahulu sebelum kuat betul, maka Rasulullah SAW melarangnya. Jadi maka hati-hati. Nah, mungkin iman kita belum kuat. Nah, kalau kita sekarang ini imannya belum kuat, ya jangan. Atau kita jangan dekat dengan kubur kalau kita masih minta-minta ke makam. Jangan. Nah, itu. Kemudian, fazurwa, sekarang berziarahlah kamu. Nah, berziarahlah kamu itu kondisi saat itu umat Islam sudah imannya kuat. Sudah tidak lagi minta kepada yang ada di kubur itu, malah sekarang mendoakan. Jadi kewajibannya berubah. Kalau dulu dianggap bahwa ziarah kubur itu untuk minta-minta. Kalau ada punya acara, minta dulu kepada titisan mbahnya. Ada acara ini, minta supaya dapat ridhonya dan lain sebagainya. Nah, begitu. Nah, kalau masih begitu, jangan. Tapi sekarang kalau sudah kuat, nah kita ke makam itu adalah untuk mendoakan. Untuk mendoakan yang ada di dalam kubur. Mendoakan yang telah meninggal dunia. Maka sekarang bazurua, kalau imannya sudah kuat, keimanan kita sudah mantap, maka berziarahlah ke makam, gak apa-apa. Wa nahaitukum, dan saya telah melarang kepada kalian an luhumil adhohi, ya, untuk menyimpan daging kurban. Ya, an-nukhumil adhohi. Jadi kenapa untuk menyimpan daging kurban? Karena dulu yang berkurban itu sedikit, yang membutuhkan banyak, ya. Nah, maka jangan sampai daging kurban itu disimpan sementara yang lain tidak dapat, maka dibagi-bagikan. Nah, kemudian sekarang dulu fauqa salasin Pak Amsiku, di atas 3 hari. Dulu begitu tidak boleh disimpan, sekarang di atas 3 hari. Maka sekarang Pak Amsiku boleh, silakan menyimpan. Ya, karena mungkin sudah banyak orang yang berkorban, daging sudah berlebih. Maka yang kedua, kita sekarang ini diperbolehkan untuk menyimpan daging. Bahkan di kulkas kita sudah banyak daging kurban, boleh kita simpan. Ma badalakum wa naitukum, dan kami melarang kepada kalian anin nabid illa fi shiqain fa asribu fil askar. Dan dulu Rasulullah SAW melarang untuk membuat anggur, ya, membuat anggur di dalam kirba, ya, tempat anggur. Allah alam, saya belum tahu apa kirba itu. Nah, sekarang
Fa'ashribu, sekarang minumlah kalian, asal minumlah kalian fil askia, segala minuman, kuliha, segalanya, wala tasrobu muskiron. Tapi yang penting, janganlah Anda minum minuman yang memabukkan. Jadi, yang pertama kali kita dilarang untuk ziarah kubur. Karena mungkin keimanan kita kurang kuat. Sekarang iman kita sudah kuat, sudah mantap, maka kita diperbolehkan untuk berziarah kubur. Yang kedua, kita dilarang untuk menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari dulu. Nah, sekarang kita diperbolehkan untuk menyimpannya. Dulu kita dilarang untuk membuat minuman anggur dari bilqah. Nah, sekarang kita boleh untuk meminumnya kecuali yang memabukkan, yang tidak boleh. Nah, itu yang kelonggaran yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Hadis selanjutnya, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kullul ardi masjidun wa tahurun illal maqbara wal hammam. Monggo diartikan. Ya Ustaz, siap. Telah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Abdul Malik berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salamah dari Muhammad bin Ishaq, dari Amru bin bin Umaroh, dari bapaknya, dari ibu Abu Su'ad. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Tadi siap memek di luar. semua tempat di bumi ini ada masjid bersuci, kecuali kuburan yang suci. Samping tadi. Terus kok bisa masuk? Hah? Baik. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kullul ardi, semua bumi, dimanapun yang namanya bumi itu masjidun, boleh ditempati sujud. Nah, wa tahurun, dan suci. Ya, di depan rumah kita ada bumi, boleh kita sholat di situ. Ya, jadi semuanya boleh kita tempati sholat. Dan semuanya suci. Illa yang tidak boleh adalah al-makbaro, makam, ya, kuburan. Itu yang tidak boleh. Wal hamam, ya, wal hamam, dan juga kamar mandi. Jadi ada 2 tempat yang tidak boleh. Jenengan boleh sholat di mana saja, pokoknya jangan sholat di kamar mandi. Wal hamam. Saya kira sudah jelas. Kemudian hadis berikutnya, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naha ayyusalliya fi sib'ati mawatin fil masjilati wal mujaratati wal majzarati wal makbarati wa qari'atit tariq wa fil hamam wa fil ma'atinil ibil wa fawqa dhahri baitillah. Monggo. Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Gailan berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Mukri berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Auf dari Zaid bin Zabirah, dari Daud bin Husain, dari Nafi' dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang sholat di 7 tempat: tempat pembuangan sampah, tempat pemotongan hewan, pemakaman, tengah jalan,
pemandian umum, tempat menderungnya unta, dan di atas Ka'bah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang ayyusolliya untuk sholat fi sab'ati mawatin, di dalam 7 tempat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang sholat di 7 tempat. Yang pertama, fi masbalatin. Ya. Yang pertama adalah di tempat sampah. Jadi tempat pembuangan sampah, tempat pembuangan akhir di TPA, kita dilarang untuk sholat. Karena mungkin najis di situ, najis dan kotor. Sebentar. Majzarati. Pesan saya agak bulat ini. Dan yang kedua adalah di tempat pemotongan hewan. Di tempat pemotongan hewan. Yang ketiga, wal maqbarati, di kuburan. Ya, jadi yang pertama tadi di tempat pembuangan sampah, di tempat pemotongan hewan, majzarati, wal maqbarati, dan di tempat kuburan. Wa qari'atit thariq, di tengah jalan. Dilarang kita sholat di tengah jalan. Kalau kita melihat orang Arab biasanya sholat menepikan mobilnya dan langsung sholat di situ. Boleh, meskipun tidak ada bangunan masjidnya. Langsung digelar sajadahnya, kemudian sholat. Nah, karena seluruh bumi itu adalah suci. Kecuali 7 tempat ini yang nggak boleh ditempati sholat. Wafil hammam, dan di kamar mandi. Wafil hammam, dan di kamar mandi. Wafil ma'atinil ibili. Ya. Wafil ma'atinil ibili. Ada mengatakan ini tempat kandang unta. Tempat kandang. Ya. Wa fauqa dhahri baitillah, dan di atas Baitullah. Jadi yang tidak boleh ditempati sholat itu ada 7. Yang pertama adalah pembuangan sampah, kemudian pemotongan hewan, pemakaman, tengah jalan, pemandian, fil hammam, kamar mandi atau pemandian umum, kemudian kandang unta. Kandang ini di hadis yang lain nggak ada tulisannya ibil, tapi kandang saja. Kemudian di atas Ka'bah. Itu kita yang tidak boleh untuk melaksanakan sholat. Bapak Ibu rahimakumullah, hadis selanjutnya tentang membangun masjid di atas kuburan orang yang soleh. Jadi biasanya kita ini kalau ada orang yang soleh, kita anggap soleh, maka kita bangunkan masjid. Setelah kita bangunkan masjid, supaya banyak yang ziarah di situ. Nah, apalagi sekarang ini isunya banyak makamnya para wali. Banyak makamnya para wali. Dalam keterangan dituliskan, diteliti, di Indonesia ini di Jawa saja ada 3.000 makamnya para wali. Wali-wali yang baru itu. Wallahu a'lam. Ya, monggo diartikan dulu. Ya Ustadz, siap. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Mutsanna berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Hisam berkata, bapakku mengabarkan kepadaku dari Aisyah Ummul Mukminin
bahwa Ummu Habibah dan Ummu Salamah menceritakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa mereka melihat gereja di Habasyah yang di dalamnya terdapat gambar. Maka beliau pun bersabda, sesungguhnya jika orang solih dari mereka meninggal, maka mereka mendirikan masjid di atas kuburnya dan membuat patungnya di sana. Maka mereka itulah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah pada hari kiamat. Anna Ummi Habibah wa Ummi Salama dzakarna kanisah ra'aitaha bil Habsah. Sesungguhnya Ummi Habibah dan Ummi Salama menuturkan kepada kami tentang gereja yang dilihat di Habasyah. Fiha tasawir. Di dalamnya ada gambar-gambar. Di dalamnya ada gambar-gambar, foto-foto, mungkin juga patung-patung. Di dalamnya ada gereja itu. Karena maka kami sampaikan kepada Nabi. Kami melihat gereja di Habasyah, di dalamnya ada begini, ada ini, maka kami sampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian faqala berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, inna ulaika idza kana fihim rajulun salihun, sesungguhnya mereka apabila ada di antara laki-laki mereka yang soleh, jadi ada orang laki-laki yang soleh, maka famata, kemudian orang laki-laki itu yang soleh itu mati. Ya, jadi ada orang soleh, kemudian dia mati. Nah, masyarakatnya menganggap luar biasa ini. Supaya bisa dikenang, maka didirikanlah masjid. Banu ala qabrihi masjidan. Mereka semuanya membangun di atas makamnya itu masjid. Ya, di atas makamnya itu masjid. Maka wasawwaru fihi, dan menggambarnya, ya, mengenang, mungkin digambar apa? Di foto gambarnya orang yang soleh tersebut, atau dibuatkan patung gambarnya orang yang soleh tersebut. Hati-hati kalau di makam itu seakan-akan ada gambarnya ini, di makam ini, gambarnya ini, di makam ini. Ya, dia sebenarnya orang yang soleh. Tapi kalau kita bangunkan itu, maka terjadi tilkas surah faulaika sirarul khalqi. Maka orang yang demikian itu adalah orang yang paling jelek, ya, makhluk yang paling jelek indallah, di sisi Allah, yaumal qiyamah, di hari kiamat. Ya. Jadi orang yang bangunkan masjid untuk di makam supaya orang datang banyak dengan berbagai macam alasan, intinya kadang-kadang mereka supaya dapat, orang yang di makam itu supaya dapat uang banyak, ya. Lah intinya itu, kata Rasulullah bahwa dia adalah makhluk yang terjelek di hari kiamat nanti. Ya. Nah, saya ulang lagi. Sesungguhnya jika orang soleh dari mereka meninggal, mereka mendirikan masjid di atas kuburannya, lalu membuat patungnya di sana. Maka mereka itulah seburuk-buruk orang, maka faulaika sirarul khalqi, sejelek-jelek makhluk indallah, di sisi Allah, yaumal qiyamah, di hari kiamat. Jadi orang yang mendirikan masjid yang ada makamnya di situ supaya diziarahi banyak orang, nah itulah orang yang terjelek.
hati-hati sekarang ini malah banyak mengkultuskan wali, kemudian di istilahnya budaya, ya, supaya budaya itu berkembang, membudayakan budaya supaya berkembang. Nah, hati-hati, kita bisa tergolong orang yang terjelek di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya jangan ikut-ikut hal-hal yang demikian. Baik. Nah, selanjutnya tentang siksa kubur. Ternyata siksa kubur itu yang banyak orang tidak percaya. Ada nggak siksa kubur itu? Kita sudah meninggal dunia, sudah jadi tanah, sudah bertahun-tahun, jadi debu dan lain sebagainya. Nah, apakah kita di kuburan itu disiksa? Nah, maka ada hadis Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari 1287. Monggo bisa diartikan Bu Pati. Telah menceritakan kepada kami Mu'alla, telah menceritakan kepada kami Wuhaib dari Musa bin Uqbah berkata, telah menceritakan kepada saya dari Khalid bin Sa'id bin Al-As bahwa dia mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berlindung dari siksa kubur. Haddatsana Mu'alla, menceritakan kepada kami Mu'alla. Haddatsana Wahaib, menceritakan kepada kami Wahaib. An Musa, dari Musa bin Uqbah. Qala haddatsani Ibnatu Khalid bin Sa'id ibnul As, menceritakan kepada kami anak perempuan Khalid, ya, bin Sa'id bin As, annaha, sesungguhnya mereka mendengar, sami'tu, annaha, mereka berkata. Jadi Ibnatu Khalid mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa huwa yata'awwadu min adzabil qabr, mendengar bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minta perlindungan dari Allah dari siksa kubur. Ini menunjukkan siksa kubur itu ada, bukan tidak ada. Siksa kubur itu ada. Nah, jadi kalau kita orang mukmin, mudah-mudahan siksa kubur kita bertambah lama, bertambah habis. Karena kita mendapatkan doa dari sesama mukmin. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal ambat. Tuh, ya Allah, ampunilah kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Kita yang orang tua punya anak dan anaknya mendoakan kepada kita. Nah, selama anak cucunya selalu mendoakan, nah mudah-mudahan doanya lama-lama habis. Sehingga pas hari kiamat itu nanti dosa kita sudah habis. Nah, mumpung kita sekarang masih hidup, kita bisa bertobat. Banyak baca zikir-zikir yang menyebabkan hilangnya dosa-dosa, bergugurannya dosa-dosa. Dan banyak baca zikir-zikir yang menyebabkan timbangan kita berat. Ya. Ada 2 zikir, ya, istighfar, dan juga banyak baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Juga banyak baca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Itulah yang bisa meringankan kita. Mudah-mudahan
sebelum meninggal atau saat meninggal dunia, nah, sebelumnya kita sudah terampuni dosa-dosanya. Sehingga meninggal kita dalam keadaan husnul khotimah. Sehingga nantinya di siksa kubur itu kita sudah tidak mendapati dosa-dosa kita. Sehingga kita tidak tersiksa. Nah, ternyata siksa kubur itu ada. Rasulullah SAW sampai minta perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Kemudian minta perlindungannya, doanya Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW yad'u wa yaqulu Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min adabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masihid dajjal. Monggo diartikan. Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Hisham, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnati mahya wal mamat wa min fitnatil masyihid dajjal. Yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur dan dari siksa api neraka, dan dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah al-masihid dajjal. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yad'u, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, wa yaqulu, dan mengatakan, Allahumma, ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya saya a'udzubika, mohon perlindungan kepadamu, min adabil qabri, dari dahsyatnya siksa kubur, wa min adzabin nar, dan dari dahsyatnya siksa neraka. Siksa kubur, siksa neraka. Kita sudah tidak bisa apa-apa kalau sudah mendapatkan siksa itu. Maka di dalam kehidupan kita, selagi kita masih hidup, banyak-banyak berdoa, minta perlindungan kepada Allah dari siksa kubur, siksa neraka. Bahkan doa ini selalu dibaca setiap akhir sholat kita. Jadi sebelum salam, baca doa ini. Ya. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah kehidupan. Kehidupan ini banyak fitnah. Jadi banyak fitnah, banyak ujian. Ya. Nah, saat itu kita masih banyak-banyak berdoa, ya Allah, lindungilah kami dari fitnah kehidupan. Fitnah kehidupan. Kadang-kadang difitnah sampai kita nggak bisa apa-apa. Karena luar biasanya fitnah. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Al-fitnatu akbaru minal qatl. Fitnah itu dosanya lebih besar daripada pembunuhan. Nah, itu lebih besarnya fitnah. Wal mamat, dan fitnah saat mati. Saat mati kadang-kadang kita difitnah, oh ini matinya begini, matinya buruk, matinya gini. Kita sakit bertahun-tahun, nah akhirnya di fitnah matinya ini panjang orang nggak baik sehingga matinya begini. Wallah alam. Semua Allah yang Maha tahu. Tapi kita minta perlindungan kepada Allah supaya tidak ada fitnah tentang kematian kita. Supaya betul-betul nikmat mati kita. Betul-betul husnul khatimah. Wa min fitnatil masihid dajjal, dan ujian atau fitnah masihid dajjal. Fitnah yang paling berat adalah dalam kehidupan itu adalah tentang
Dajjal, Masihid Dajjal. Karena nampak itu, nampak. Itu Masihid Dajjal. Jadi Dajjal itu dalam hadis luar biasa. Dia bisa segalanya. Bahkan dia asalnya tanah itu kering, dia minta hujan bisa datang. Asalnya orang itu tidak punya uang, didoakan dia punya uang. Itu luar biasanya. Dan itu tampak nyata. Sehingga kalau nyata itu menyebabkan kita goyah imannya. Goyah imannya. Nah, begitulah. Sama dengan kalau kita minta ke makam, kita minta ke dukun, minta seakan-akan, oh iya nyata. Sehingga goyah iman kita. Maka hati-hati, jangan sampai datang ke tempat-tempat yang menyebabkan kita menjadi musyrik. Di antaranya ke tempat kuburan, ke tempat dukun. Maka Rasulullah betul-betul kuburan itu jangan sampai dibangun, jangan sampai supaya tidak dijadikan sebagai tempat musyrik. Nah, selanjutnya hadis Bukhari 1170. Monggo diartikan dulu. Telah menceritakan kepada kami Muhammad, telah mengabarkan kepada kami Abu Muawiyah dari Abu Ishaq As-Saibani, dari As-Saibi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, bila ada orang yang meninggal dunia, biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melayatnya. Suatu hari ada seorang yang meninggal dunia di malam hari. Kemudian Ustaz? Ya. Baru Ustaz. Ya, yuk. Bila ada orang yang meninggal dunia, biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melayatnya. Suatu hari ada seorang yang meninggal dunia di malam hari, kemudian dikuburkan malam itu juga. Keesokan paginya, orang-orang memberitahu beliau, maka beliau bersabda, mengapa kalian tidak memberitahu aku? Mereka menjawab, kejadiannya malam hari. Kami khawatir memberatkan Anda. Maka kemudian beliau mendatangi kuburan orang itu, lalu mengerjakan sholat untuknya. Baik. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala. Mata insan, telah meninggal dunia manusia. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian melayatnya. Kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melayat. Setiap ada orang yang meninggal dunia, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melayatnya. Famata bilail. Ternyata Rasulullah tidak dikasih tahu kapan meninggalnya. Kenapa tidak dikasih tahu? Famata bilail fadafanuhu lailan. Mati di malam hari dan dimakamkan di malam hari pula. Falamma asbaha, maka pada pagi hari, asbaha pagi-pagi akhbaru. Mereka menyampaikan kabarnya kepada Nabi. Faqala ma mana'akum an tu'allimuni. Apa yang menyebabkan kamu mencegah untuk memberitahukan kepadaku? Lalu mereka berkata, kana lail fakarihna wa kanat dzulmatun. Nah, mereka mengatakan matinya di malam hari. Ya, kejadiannya itu di malam hari. Wa kanat dzulmatun, dan di gelap hari. Di gelap malam. Anna syukka alaika. Kami takut memberatkan engkau ya Rasulullah. Nah, jadi ada orang meninggal di malam hari, dan di malam hari ini para sahabat takut memberatkan Rasulullah, maka Rasulullah SAW tidak dikasih tahu. Nah, pagi-pagi dikasih tahu.
Nah, Rasulullah tanya, kenapa kamu tidak memberitahukan kepada saya? Maka yang dikerjakan Rasulullah apa? Fa'ata qabrahu. Maka datang Rasulullah SAW ke makam dia. Fasalla alaihi. Maka sholat jenazah di makamnya. Jadi ini menunjukkan sholat jenazah boleh kalau kita tidak mendapati mayatnya. Kemudian ternyata keduluan dimakamkan, maka kita boleh sholat jenazah di makamnya. Hadis yang lain, monggo diartikan Bu. Ya, Ustaz. Dan telah menceritakan kepadaku Abu Rabi Az-Zahrani dan Abu Kamil Fudail bin Husain Al-Jahdari. Dan lafadznya milik Abu Kamil. Keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Hamad, yaitu anak Zaid dari Sabit Al-Bunani, dari Abu Rafi, dari Abu Hurairah, bahwa seorang wanita berkulit hitam atau seorang pemuda biasanya menyapu masjid. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kehilangan orang itu, sehingga beliau pun menanyakannya. Para sahabat menjawab, orang itu telah meninggal. Beliau bersabda, kenapa kalian tidak memberitahukan kepadaku? Sepertinya mereka menganggap remeh urusan kematiannya. Beliau pun bersabda, tunjukkanlah kepadaku di mana letak kuburannya. Maka para sahabat pun menunjukkan kuburannya, dan akhirnya beliau mensolatkannya. Setelah itu beliau bersabda, sesungguhnya kuburan-kuburan ini telah dipenuhi kegelapan bagi penghuninya, dan Allah benar-benar akan memberikan mereka cahaya, karena solat aku kerjakan di atas mereka. Bahwa seorang wanita, anna imra'atun sauda, seorang wanita yang hitam, kanat takum al masjid, yang berada selalu berdiri di masjid, ya, mungkin sapu-sapu dan lain sebagainya. Au sababan